tidak hawi bunga tahun na ina kuni mula kimura misan kusan ada mahayaan angunan rarampan itu kebalum mungkin lagi nagawi at ini umeni karena anda timbul ini adanya kan yang boyok bakal bisa peranakan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain juga ikannya, lain suku, lain pula budaya dan tradisinya. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini memiliki cara yang berbeda untuk melanjutkan proses kehidupan. Begitu juga dengan manusia yang dikaruniai akal dan pikiran untuk menyesuaikan kelangsungan kehidupan dengan alam di mana mereka tinggal, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu pula lah yang menjadikan dua subsuku Dayak, yakni suku Dayak Deah dan suku Dayak Meratus, mampu bertahan walau mereka menjalani kehidupan di lereng-lereng bukit di sepanjang pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Lahan yang sangat subur menjadikan lereng-lereng perbukitan banyak ditanami berbagai macam tanaman buah-buahan ataupun kebun karet sebagai sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat. Dari sini juga banyak dihasilkan buah pisang talas, yakni pisang khas dari Kabupaten Balangan dan dahulunya hanya berasal dari wilayah Halong. Subsuku Dayak Meratus yang bermukim di desa Aniungan, Kecamatan Halong, masih memiliki sebuah tradisi yang sangat kuat dalam bercocok tanam padi di ladang, atau mereka menyebutnya Manugal Bani, walau zaman sudah modern seperti sekarang ini. Mereka biasanya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala adat apabila mendapat sebuah pertanda yang biasanya tanda-tanda dari alam atau melalui mimpi. Tamarohnya lah kisah ini kelina. Jari udi tamaroh ini kanopi. Ya. Kanopi murik ranu apakah mae ataupun halau. Oh, jadi Bapak membuka lahan untuk lahan pertanian. Iya. Setelah itu tidur dan mendapat mimpi. Setelah mendapatkan nasihat atau arahan dari ketua adat, baru mereka akan melanjutkan proses membersihkan ladang dan mengolah tanah apabila di lokasi ladang yang diinginkan memberi pertanda baik dan akan memberikan hasil panen yang berlimpah. Dan apabila memberi tanda sebaliknya, mereka akan pindah lahan atau tidak bertanam pada tahun ini. Menghitung hari waktu tanam yang tepat dan menghitung umur bibit padi yang pas sudah menjadi keharusan dalam tradisi bercocok tanam yang disebut juga Manugal Bani. Bibit padi yang akan ditugal harus cukup umur dan disimpan di tempat khusus. Biasanya mereka akan memulai manugal pada pertengahan bulan November. Proses menugal padi di ladang atau menyemaikan bibit ke tanah itu secara ritual itu baca mantra, permisi dengan para leluhur. Padi yang akan disemai itu dipalas dengan telur ayam, dibersihkan, baru prosesi penanaman dimulai. Kalau padi yang siap untuk dijadikan bibit, yang paling bagus umurnya 6 bulan, 7 bulan itu. Kalau secara tradisi, pertama melihat tanda-tanda alam. Waktu bercocok tanam yaitu jatuh pada bulan November dan Desember itu.
Di lain tempat, masih di wilayah Halong, tepatnya di Desa Kapul, terlihat kesibukan masyarakat bergotong royong di balai untuk menyiapkan berbagai macam sarana guna keperluan acara adat. Pada tahun ini, salah seorang dari keturunan Dayak Deah yang bermukim di Desa Kapul akan melaksanakan upacara adat yang disebut Aruh Buntang. Dalam tradisi suku Dayak, melaksanakan aruh atau pesta adat hanya bisa dilaksanakan dalam periode tertentu, tergantung nazar si pemilik hajat. Seperti aruh buntang yang dilakukan oleh salah satu keluarga ini. Baru melakukan aruh buntang kembali setelah masa waktu 9 tahun. Aruh buntang sendiri terbagi 2 jenis, yakni aruh buntang mamali dan aruh buntang hajat. Itu beda dengan buntang hajat. Kalau yang ini buntang hajat. Yang pertama kemarin dari sakit, habis itu sakit dari dia mau hidupnya meningkat lagi, jadi itu ditambah anunya. Dia benajarnya pertama dengan belontang, yang kedua dengan naga, tondoy kan bahasa Dayaknya tondoy. Aruh buntang mamali yakni upacara adat untuk mengantar arwah dari orang yang sudah meninggal menuju kehidupan berikutnya. Sedangkan aruh buntang hajat yakni upacara syukuran atas terlaksananya hajat atau nazar dan rezeki yang sudah mereka dapatkan baik dari kebun, perdagangan, bercocok tanam padi yang menjadi keseharian masyarakat yang bermukim di Halong. Kalau aruh buntang ini tergantung kita benajar, Pak. Bahajat itu benadar kan. Misalnya kita dari tahun sekarang kita mau meningkat dalam jangka 3 tahun. Jadi harus kalau sampai 3 tahun kebetulan kita sudah bisa, itu bisa dilaksanakan. Kalau tidak tiap tahun tidak mungkin kan. Nah, itu tergantung kemauan kita, Pak. Pelestarian budaya soalnya kan kita kan ya dari dulu itu kan leluhur kita itu kan tidak ada tempatnya. Lalu kalau kita mau ada tempatnya, jadi kita adakan belontang. Jumlah hari pelaksanaan tergantung nazar dan kemampuan biaya yang ditanggung oleh penyelenggara hajat. Untuk tradisi aruh buntang kali ini dilaksanakan selama 9 hari 9 malam. Selama 9 hari 9 malam tersebut akan menjalani ritual adat dengan nama yang berbeda-beda. Pasang basuh niang nganggu dero ados yayangin apa aseng sama muun sengat sama bareng pakai. Salah satu syarat utama tempat melaksanakan aruh adalah di balai. Tidak boleh dilaksanakan di dalam rumah. Balai yang dibuat pun harus menyatu dengan rumah si penyelenggara aruh. Dan biasanya balai didirikan di halaman rumah. Selama upacara aruh akan dipimpin oleh ketua adat dan untuk melaksanakan ritual akan dipimpin oleh seorang balian atau orang Dayak, menyebutnya wadian.
Wadian atau Balian menjadi pelaku utama dalam ritual Aruh Buntang. Mereka akan membacakan mantra-mantra dan doa saat melakukan balian. Wadian atau Balian melakukan tari atau disebut juga dengan Wadian Bawu yang sakral mengelilingi tempat ritual dengan iringan bunyi-bunyian dari kanong khas musik Dayak. Wadian atau Balian dengan memakai pakaian adat Dayak Deah menambah sakralnya Aruh Buntang. Gelang bawo di pergelangan tangan akan selalu berbunyi selama balian dilaksanakan. Wadian bawo dilakukan dari malam sampai pagi hari. Sebelum wadian bawo dilaksanakan, biasanya undangan tamu yang datang diajak ikut merasakan kegembiraan Aruh dengan tarian gentur. Malam sebelum hari puncak pelaksanaan Aruh juga akan dilaksanakan sidang adat terlebih dahulu. Sidang ini dihadiri juga kepala adat masing-masing suku Dayak Deah Liu dan kepala adat suku Dayak Halong serta para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bermusyawarah pelaksanaan puncak Aruh Buntang esok harinya. Setelah sidang adat dilaksanakan, maka hasil sidang diumumkan langsung pada masyarakat yang hadir pada malam itu juga. Hasil sidang disampaikan langsung oleh kepala adat Dayak Halong. Aturan dan denda adat diumumkan apabila ada yang mengganggu terlaksananya puncak Aruh Buntang. Surat undangan serta andu wasi. Suara kanong dan gong mengiringi para tamu undangan untuk ikut menari gentur. Tari gentur adalah tari mengungkapkan rasa kegembiraan dan kebersamaan masyarakat dalam pesta adat ini. Tidak peduli tua atau muda, laki-laki atau perempuan ikut menari gentur. Malam semakin larut, Aruh semakin memasuki puncaknya. Wadian atau Balian akan memulai ritual Aruh Buntang Hajat atau Nazar setelah dilakukan nopeng terlebih dahulu. Nopeng atau tarian topeng yang juga salah satu prosesi adat Aruh.
Pagi ini, hari ke-8, masyarakat sudah ramai datang membantu tuan rumah. Hari ke-8 merupakan hari puncak dilaksanakannya ritual Aruh Buntang. Pada hari ke-8 ini akan disembelih 2 ekor kerbau sebagai wujud pelaksanaan nazar atau hajatnya si penyelenggara Aruh. Walau Aruh Buntang ini memerlukan sebuah tradisi dari suku Dayak, namun khususnya di Kecamatan Halong ini, apabila ada penyembelihan hewan, maka akan diserahkan kepada salah seorang dari yang beragama Islam. Ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersamaan dalam melaksanakan acara adat Dayak yang bermukim di Kecamatan Halong. Sehingga tamu undangan yang hadir dari kalangan umat Islam meyakini kehalalan hewan yang menjadi jamuan makanan acara Aruh. Inilah Indonesia yang sesungguhnya. Sebuah tradisi adat dan budaya akan selalu ada jika kita selalu menjaga dan melestarikannya. Kenapa tadi motong kerbaunya satu di sini, satu di belakang? Nah, karena yang kita mohon ke Belontang ini istilahnya kabul kan, istilahnya bisa jadi satu ke sini, yang satunya diikat di belakang. Di tengah kemajuan zaman, adat dan tradisi sudah banyak yang terpinggirkan, bahkan ditinggalkan. Para wadian atau balian akan tentu bertambah usia. Untuk menjadi seorang wadian atau balian bukanlah hal yang mudah. Untuk generasi penerus kita kan harus banyak-banyak membawa teman kan, biar dia yang bisa nanti, soalnya masalah ini kan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sebabnya misalnya mati yang penerus, harus yang ada yang baru lagi biar dia bisa meneruskan. Kalau tidak diteruskan itu bisa mengakibatkan kita bisa sakit, kepingitan bahasanya kan itu. Jadi itu walaupun kita sudah tua kita nggak bisa kan, makanya ada penerus kita lagi, jadi dia yang melanjutkan nanti untuk melaksanakan ritual itu. Mantra itu kita hafal sendiri Pak, kalau dibukukan sulit ya. Memang kalau mamangnya kita bisa dibukukan, tapi kalau riaknya kita tidak bisa membukukan. Itu kan karangan yang harus sesuai, itu harus sesuai dengan tujuannya itu, kada bisa dibukukan Pak. Lain kalau real, kalau apa mamang-mamangnya itu bisa Pak dibukukan, tapi kalau riaknya kada bisa. Nah, kalau bahasanya tempur itu apa ceritanya itu bisa Pak dibukukan, tapi kalau riaknya tidak bisa juga. Soalnya banyak yang ini tujuannya ke sini, dia kan harus mengarahkan ke situ. Misalnya ini ke Nyaru, kita harus meriaknya menunjukkannya ke situ. Nah, suaranya begini, apa bentuk apa tarinya, musiknya begini, tidak sama. Apa kalau misalnya ke Naga, ke Tondoy lain lagi, suaranya lain. Kalau ke atas ke Seniang lain lagi. Kalau ke bahasa kami Macan, Simang itu lain lagi. Jadi banyak macamnya, jadi susah dibukukan, Pak. Itu memang kita harus hafal sendiri. Itulah Pak kelebihannya seorang dalang ini, seorang mulung itu kan ya makhluk halus, roh halus itu kan memasuki kepada kita. Jadi kita begitu hafal, begitu kita tidak merasa lelah waktu kita mutar-mutar itu kan, ngeliling itu kan. Tapi kalau sudah itu mungkin mata ngantuk, badan terasa capek. Mungkin kalau apa kita ngomong itu kalau memang tujuan ke itu kita nggak ingat lagi.
Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Begitu pula dengan Aruh Buntang. Sang empunya hajat telah menunaikan nazarnya. Di balik pesta Aruh Buntang ini, si pemilik hajat sesungguhnya ikut melestarikan budaya dan tradisi suku Dayak yang memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Sebalai karena sewa. Waktu akan terus berputar. Zaman akan terus berubah. Aruh Buntang hanyalah salah satu di antara tradisi adat Dayak yang tersisa.